sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu
Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi. Apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yaitu kita memberi nama kepada masalah kita. Sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring. Harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel. Namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya di outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar. Ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya. Ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang maha tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amen.
Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Milikilah sikap hati yang respek dan menyembah kepada Sang Raja. Duduklah di tempat yang nyaman bersama anggota keluarga yang lain. Nikmati semua ibadah, rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan setiap kali kita ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, persiapkan juga roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, selalu jaga kesehatan. God bless you. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan terus kami rasakan. Bila kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Thank you Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapa, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapa, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yes. Inilah yang ku rindukan setiap waktu Tuhan. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kami Tuhan hanya kepadamu, hanya kepadamu Yesus. Yes. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yes. Oleh karenamu, amin. Oleh karenamu Yesus, hati kami bersuka. Yes. Kami bersuka karena Engkau Tuhan, sebab Engkau dahsyat, Kau teramat baik, Kau teramat baik, tiada batasnya Tuhan. Bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kami kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi langit. Yesus, Yesus, Engkau yang terbesar Tuhan, Engkau layak terima pujian. Oh, oh, oh. Biarlah manis kau dengar dari segenap hati kami, segenap hati kami yang mencintai Engkau Tuhan. Yes. Segenap hati kami yang merindukan Engkau. Rindu, kami rindu setiap saat, setiap detik, setiap waktu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Yesus Tuhan, kami nikmati Engkau Tuhan, kami nikmati lebih lagi Engkau Tuhan. Kau yang mengisi setiap hati kami Tuhan. Yes. Dengan kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebab betapa baiknya Engkau Bapa. Betapa baik Engkau Tuhan. Kemurahan-Mu terus kami rasakan. Yes, Jesus, Engkau layak Tuhan. Engkau
layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yes, amin. Kau besar Tuhan. Yes, Engkau layak Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Yes, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Amin. Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana,
Shalom warga kerajaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat daripada Roh Kudus dan anugerah untuk supaya kita mampu melakukan dan menjadi pelaksana kehendak Allah dalam hidup kita. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, nyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan, akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian, perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Mazmur 145. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara suka judul khotbah, maka judulnya adalah movement, pergerakan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ayat 4, angkatan demi angkatan atau generasi demi generasi akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, hidup dalam konteks perjalanan pergerakan merupakan seperti sebuah lari yang bukan lari maraton. Dan juga bukan lari sprinter, lari cepat. Tetapi dalam konteks pergerakan, hidup itu seperti lari estafet. Di mana keberhasilan dan kemenangan bukan ditentukan karena pribadi, tetapi kebersamaan di dalam satu tim. Tuhan kita disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan bergerak dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Angkatan yang satu kepada angkatan yang berikutnya. Masing-masing generasi Tuhan selalu punya tujuan yang spesifik, yang tidak bisa disamaratakan begitu saja. Dan Tuhan mau memakai angkatan demi angkatan ini agar supaya tujuan utamanya ke atas setiap manusia tergenapi. Dan mari bersama-sama kita mau melihat bersama bahwa lari yang disebut dengan estafet itu penting. Momen yang paling penting adalah pada waktu apa yang disebut memindahkan ya tongkat itu, tongkat estafet, passing on the baton, ketika melepaskannya seperti itu. Dan itu adalah momen yang sangat penting sekali. Dan itulah yang disebut dengan legacy. Legacy. Apa itu legacy? Legasi, warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Kenapa? Sebab Allah kita adalah Allah atas generasi. Tuhan kita, Tuhan yang terus menyatakan supaya tujuan yang Tuhan tetapkan atas penciptaan manusia dapat diteruskan dari generasi kepada generasi. Yakinkan saudaraku dikasih Tuhan bahwa hidup itu tidak selamanya di muka bumi ini tentunya. Maka biarlah hidup kita menjadi efektif. Bahkan hidup bisa melampaui kubur apabila kita dalam hidup meninggalkan legacy. Sebab orang meninggal selalu meninggalkan yang pertama memori, bisa rusak, bisa dilupakan. Yang kedua meninggal
bisa meninggalkan, apa yang kedua adalah monumen bisa dihancurkan. Yang ketiga, orang meninggal, orang mati meninggalkan warisan bisa diperebutkan, karena itu bicara aset-aset. Tapi mari kita mempersiapkan diri di mana harus meninggalkan apa yang disebut dengan legacy. Yang keempat ini, warisan rohani yang bersifat kekal yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu kepada generasi yang berikutnya. Dalam Mazmur 78, bagaimana di situ Asaf memberitahukan dia sukses untuk memberikan legacy, warisan rohani yang bersifat kekal ini. Karena keluarga Asaf melayani Tuhan di bait Tuhan itu kurang lebih 500 tahun terus berkesinambungan dari generasi kepada generasi. Sementara keluarga Daud baru keturunan ketiga itu sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, bagaimana saudaraku ya dikasih Tuhan, betapa penting mempersiapkan generasi yang satu dan dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Apa saja yang harus dibagikan dalam warisan rohani yang bersifat kekal ini? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Mazmur 78 menunjukkan ayat keempat. Itulah yang disebut puji-pujian kepada Tuhan. Gaya hidup memuji, menyembah kepada Tuhan. Ini yang dimasukkan dengan love encounter. Perjumpaan dengan kasih Tuhan lewat pujian, penyembahan. Membuat kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan di dalam keintiman dengan Tuhan kita menikmati dan mengalami perjumpaan kasih. Lalu kemudian yang kedua, warisan rohani itu disebut power encounter. Apa itu? Berbicara perjumpaan dengan kekuatan Tuhan. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Saya harus katakan kepada setiap kita, Tuhan telah memberikan otoritas kerajaan kepada orang percaya. Dan kita ajarkan kepada generasi yang selanjutnya bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ibrani 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya pun tidak berubah. Ajarkan kepada generasi selanjutnya untuk bisa menerima legal power. Otoritas atau kuasa yang resmi. Karena apa? Belajar tunduk pada otoritas. Ketika seseorang belajar tunduk pada otoritas, maka dia akan menerima otoritas. Tapi sebaliknya, ada yang disebut dengan illegal power, yaitu kuasa yang tidak sah, tidak resmi. Kenapa? Anda boleh hebat bisa bernubuat. Anda boleh hebat melakukan mujizat demi nama Yesus sekalipun. Anda boleh melakukan banyak hal, berbahasa lidah, berbahasa roh. Tetapi Tuhan bisa berkata kepada Anda semuanya, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah mengenal kamu, karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Itulah disebut dengan power, illegal power. Kuasa yang tidak sah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bisa belajar untuk bisa mengikuti ketentuan, order, tatanan kerajaan sorga. Belajar tunduk pada otoritas. Dan warisan ini harus diajarkan bagaimana generasi menghormati generasi di atas, menghormati orang tua, menghormati otoritas. Alkitab mengajarkan ada berkat khusus buat anak-anak yang menghormati orang tua. Apa itu? Ada double blessing, yaitu yang disebut dengan umur panjang dan berbahagia di bumi ini. Yang ketiga yang harus diwariskan, legacy harus diberikan, itulah yang disebut dengan miracle encounter. Perjumpaan dengan mujizat. Oh, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, walaupun banyak orang mengajar di luar sana bahwa mujizat cuma berlangsung pada waktu sampai pada waktu zaman rasul-rasul saja. Tidak. Saudaraku, saya beritahu bahwa mujizat tetap berlangsung atas otoritas dan kedaulatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kecil hati. Anda yang menghadapi pergumulan apapun, sakit, penyakit, harapkan pertolongan tangan Tuhan. Seperti yang saya alami 6 bulan yang lalu, bagaimana saya disembuhkan dari COVID-19. Walaupun paru-paru sudah terpapar putih semuanya, saya batuk keras. Panas, demam 39,2 derajat. Saya tidak bisa mengecap rasa. Lalu kemudian diare, terbaring 16 hari di rumah sakit saudaraku. Dan rasanya dokter katakan ini kasus yang berat melihat kondisi paru-paru saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat dinyatakan. Singkat kata, saya mengalami kesembuhan total. Bahkan CT scan yang terakhir, paru-paru saya dinyatakan oleh dokter pulih 100%.
dan mujizat saya alami. Bagaimana saya mengalami kunjungan malaikat menepuk pundak kiri saya. Dan kemudian Tuhan menyembuhkan saya seketika. Saudaraku dikasih Tuhan, diajarkanlah ini kepada generasi yang selanjutnya. Dan kalau kita ingin bergerak di dalam pergerakan dan meneruskan pergerakan ini. Lalu kemudian selanjutnya warisan rohani atau legacy yang keempat adalah truth encounter. Bagaimana membawa generasi ini mengajarkan tentang perintah-perintah Tuhan. Tentang kebenaran, saudaraku, ketaatan, pendudukan diri kepada kebenaran. Dan Alkitab berkata kepada orang muda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firmanlah yang menjadi pedoman kuat di dalam kehidupan setiap kita. Yang menuntun kita mulai dari anak-anak sampai usia tua. Untuk kita berjalan dalam pergerakan Tuhan. Berjalan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan atas setiap kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita akan melihat ketika seseorang menginginkan hidup dalam pergerakan. Karena Tuhan, jangan lupa, Tuhan terus menyatakan pergerakannya dari generasi kepada generasi. Movement atau pergerakan dapat terjadi apabila, catat baik-baik. Yang pertama, apabila kita hidup dalam tujuan Tuhan. Menghidupi purpose-nya Tuhan, tujuan. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah tujuan utama yang Tuhan nyatakan buat setiap kita? Tidak lain tidak bukan. Bukan supaya jadi orang kaya raya. Bukan supaya jadi orang yang terkenal. Semuanya boleh-boleh saja asal ditempuh dengan cara benar. Tetapi Alkitab mengajarkan the main goal, the main purpose of our life is to be like Jesus. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Tujuan utama yang Tuhan mau tetapkan atas setiap kita adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan baik-baik. Itulah tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Supaya ada keserupaan dengan Tuhan dinyatakan. Ada gambar Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Kejar ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Mulai sekarang bagaimana bisa mewujudkan keserupaan Tuhan. Tapi saya tunjukkan dalam Roma 8 ayat 29 juga. Menunjukkan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara lihat itu keserupaan. Menjadi tujuan yang harus dicapai oleh setiap kita. Saudaraku, satu kali tahun 83 sekitar tahun itu. Sebuah penerbangan Korean Air dari JFK New York. Kembali pulang ke Incheon Seoul. Pada waktu itu belum ada sistem yang disebut Global Positioning Satellite atau GPS. Yang ada adalah sistem koordinat. Entah kenapa sang pilot sejak berangkat tidak mentaati sistem koordinat dengan baik. Dan hanya kurang lebih selisih 1 derajat saja. Tetapi kalau ditarik garis penerbangan perjalanan ribuan kilometer dan sekian jam saudaraku. Maka terjadi deviasi atau penyimpangan yang semakin lama semakin melebar. Satu waktu mereka tidak ada, mereka bukan menuju ke Incheon Seoul. Tapi mereka sedang ada di laut, di atas laut Okhotsk. Zona militer Uni Soviet pada waktu itu. Jangan lupa waktu itu Uni Soviet adalah negara adidaya. Saingan Amerika Serikat. Tanpa babi bu, pesawat sipil yang diisi kurang lebih 240 penumpang lebih. Saudara dikasih Tuhan, ditembak dan meledak di udara. Semua penumpangnya meninggal dunia. Kenapa saudaraku? Karena sang pilot tidak mentaati sistem navigasi dengan tepat. Harus ada tujuan yang ditetapkan. Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Tujuan hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Bila kita hidupi ini, maka saya yakin dan percaya kita sedang bergerak dalam pergerakan yang luar biasa. Saudaraku dikasih tahu, orang berpikir pergerakan itu harus membuat sesuatu yang spektakuler. Tidak.
Mulailah dengan menghidupi tujuan Kristus. Mulai belajar sekarang. Latihlah dirimu untuk supaya dalam segala hal serupa seperti Kristus. Seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 berkata. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan baik, Alkitab berkata latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di sini bukan berarti seperti kebaktian yang kita lakukan pada hari Minggu. Bukan. Kata ibadah ini, beribadah di sini, kata Yunani yang dipakai adalah eusebeia. Kata eusebeia itu terjemahannya adalah godliness. Artinya apa? Keserupaan dengan Tuhan. Jadi untuk serupa dengan Yesus itu harus dilatih terus menerus. Kata latihlah mengandung pengertian sesuatu yang harus diulang-ulang kita lakukan. Sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ketika itu kita tetap konsisten melakukannya. Maka terus akan menjadi yang disebut budaya. Dan ketika sudah jadi budaya. Arti budaya adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi darah daging, sudah menjadi gaya hidup. Saya ulangi sekali lagi, kata latihlah di sini mengandung pengertian sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Dan sesudah kebiasaan itu kita tetap konsisten melakukannya sampai akhirnya menjadi budaya. Dan ketika sudah menjadi budaya, itu berarti kita tidak perlu berpikir lagi untuk melakukannya. Karena sudah jadi darah daging dan sudah menjadi gaya hidup. Perhatikan saya memberi contoh. Ketika kita mulai dari kecil. Saya sudah tahu lagu ini. Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tidur lagi. Meneruskan mimpi yang tadi. Nah ya ini saya bercanda nih yang kalimat terakhir ini. Tapi kita tahu persis bukan bangun tidur kita gak perlu mikir macam-macam. Kita tahu pasti kita akan sikat gigi, mandi. Tidak ada ceritanya Anda bangun tidur sambil apa ya. Habis ini apa enggak lah. Sesuatu yang kita lakukan bertahun-tahun. Sikat gigi. Mandi, sudah jadi budaya, gak perlu berpikir lagi untuk melakukannya. Nah sama, Alkitab mengatakan untuk mencapai keserupaan Kristus, kita harus latihan terus menerus. Latihlah bagaimana berbicara seperti Kristus. Latihlah berpikir seperti Kristus. Latih terus berperasaan seperti Kristus. Berlatih terus menerus bersikap seperti Kristus. Dan saya percaya kalau kita punya komitmen yang kuat melatih dan terus melatih keserupaan dengan Kristus. Maka itu akan menjadi kebiasaan. Ketika kita terus melakukannya dengan penuh konsisten, maka kita akan merasakan dan mengalami menjadi budaya. Akhirnya waktu kita melakukan segala sesuatu, bisnis sekalipun, pelayanan atau apapun dalam keluarga yang kita kerjakan, selalu berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu seperti yang Tuhan inginkan. Karena sudah menjadi darah daging, jadi gaya hidup keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ini kita lakukan, kita sedang dalam pergerakan. Pergerakan yang dahsyat apa itu? Keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berikutnya, bagaimana kita bisa hidup ya, mengalami apa yang disebut dengan movement atau pergerakan setelah hidup dalam tujuan Tuhan, yaitu keserupaan dengan Yesus. Yang kedua adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Uji baik-baik, apakah kita menghidupi panggilan Tuhan dalam diri kita? Tidak semua orang memiliki panggilan yang sama. Oleh sebab itu kenali panggilanmu masing-masing, calling yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Di Alkitab diajarkan menurut John Maxwell dalam bukunya Equip. Ada beberapa cara Tuhan memanggil seseorang. Dan tolong perhatikan supaya saudara mengerti bahwa saudara ada di dalamnya. Nomor satu, ketika Tuhan panggil Paulus. Ini disebut dengan cara panggilan tanda petik halilintar. Kenapa halilintar? Satu waktu kita tahu dalam kitab para rasul. Bagaimana Rasul Paulus dapat surat
perintah dari imam-imam untuk bisa menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Tapi kita tahu di tengah perjalanan dia sedang naik kendaraannya dan dia lihat ada cahaya yang kuat dari langit. Dan dia terjatuh dari kendaraannya. Lalu dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu Tuhan memberitahukan calling yang Tuhan tetapkan buat dia untuk dijadikan rasul. Sejak saat itu Saulus kemudian bertobat, berubah menjadi Paulus dan menghidupi calling panggilannya. Dari seorang yang penangkap, pembenci orang percaya. Dan sekarang dijadikan menjadi rasulnya. Pemberita Injil Kerajaan Allah. Dan menanam banyak gereja bagi kepentingan Kerajaan Allah. Cara yang kedua untuk mengetahui kita hidup dan menangkap calling daripada Tuhan. Itulah yang dinyatakan Tuhan seperti kepada Yusuf. Yusuf itu mulai dari usia 17 tahun dapat mimpi, dapat pernyataan Tuhan. Lalu kemudian setelah itu ada proses panjang. Dan kemudian tepat usia 30 tahun dia mimpinya dapat digenapi. Tapi lewati proses masuk sumur. Proses dijual jadi budak. Proses dituduh memperkosa. Proses kemudian masuk dalam penjara. Pergumulan yang panjang. Tapi toh akhirnya Tuhan menyatakan menggenapi calling yang dinyatakan. Siapa tahu di antara kita yang seperti itu. Kalau Paulus tadi mungkin beberapa saudara diizinkan mengalami sakit penyakit. Diizinkan mengalami kebangkrutan kerugian. Diizinkan mengalami peristiwa-peristiwa yang begitu besar sehingga menyadarkan saudara, menggoncangkan saudara dan membawa saudara pada calling. Seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Tapi ada seperti Yusuf. Anda sudah dapat pernyataan, mimpi, nubuatan atau apapun. Lalu Anda lama menunggu. Bahkan Anda mengatakan kok enggak seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Atau Roh Kudus sampaikan kepada hati saya. Dan kemudian saudara melihat proses berat terjadi dalam hidupmu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Setelah Anda meyakini bahwa itu datang daripada Tuhan. Percayalah akan ada waktu Tuhan. Di mana calling itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, cara yang ketiga adalah cara bagaimana seperti Yeremia. Sejak dari kandungan ibunya. Dia sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa anak yang akan lahir akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik. Itu juga bisa terjadi. Mungkin beberapa kita yang pernah dinubuatkan waktu orang tua kita mengandung kita. Dan ada nabi yang diurapi atau siapapun yang betul-betul menyatakan kehendak Tuhan tentang masa depan saudara. Itu bisa terjadi. Itu cara yang berikutnya Tuhan menyatakan callingnya. Cara yang keempat adalah seperti Esther. Kenapa dia menemukan calling? Bagaimana dia menemukan calling? Dia belajar tunduk pada otoritas. Pamannya bernama Mordekai. Meminta dia mengikuti kontes ratu kecantikan. Dan dia taat saja. Kemudian dia menjadi ratu terpilih. Luar biasa. Dan ketika di situ pada waktu itu ada upaya untuk apa yang disebut dengan pembunuhan besar-besaran. Pembunuhan massal. Genocide atas orang-orang Yahudi. Maka Esther baru mengerti callingnya. Dan dia berkata, if I perish, I perish. Jika aku binasa, aku mati. Biarlah aku mati. Dia berdiri untuk mewakili bangsa Yahudi datang kepada raja dan kemudian dia tahu persis disitulah calling. Kenapa Tuhan panggil dia untuk menjadi ratu supaya bisa menyelamatkan bangsanya. Saudara aku dikasih Tuhan, ketika kita hidupi calling panggilan ini, saya yakin kita akan bergerak dalam pergerakan. Haleluya. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda saat ini. Dan beberapa mungkin kita berkata, saya masih belum tahu. Enggak apa-apa. Kadang-kala Tuhan izinkan berjalan terus menerus asal kau belajar tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas saudara. Pasti suatu waktu Tuhan akan memberikan dan menunjukkan callingmu sebagai apa. Saudara aku dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian kita akan masuk bagaimana janji-janji Tuhan di dalam pergerakan. Semua orang Tuhan inginkan warga kerajaan bergerak dalam pergerakan yang luar biasa. Saya tunjukkan saudaraku janji-janjinya dalam pergerakan. Mazmur 84 ayat 7 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Wow. Berjalan makin lama makin kuat. Janji Tuhan membawa kita yang hidup dalam pergerakannya. Yaitu dibawa kekuatan yang satu kepada kekuatan yang berikutnya. Bukan kelemahan yang satu kepada kelemahan yang berikutnya. Tidak.
pada kekuatan yang satu kepada kekuatan yang selanjutnya. Saya mau katakan kata kuat di sini, kata Yunani pakai adalah sail. Kata sail itu berbicara tentang makin lama makin suci. Wow, indah sekali bukan? Tuhan mau membuat kita berjalan semakin disempurnakan seperti Kristus, semakin suci, semakin kudus. Tapi arti selanjutnya adalah berbicara makin lama makin, saya percaya saudara suka dengan ini, makin prosper, makin makmur, makin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita hidupi tujuan Tuhan, kita hidupi panggilan Tuhan, maka yang terjadi saudaraku, ketahuilah kita akan berjalan makin lama makin kuat. Artinya makin lama makin kita mengalami pemeliharaan yang hebat. Jangan takut apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai, kata Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Soal berkat itu hanya akibat, saudaraku. Semuanya akan ditambahkan. Itu akibat. Sebabnya apa? Kalau kita seek first the kingdom of God and righteousness. Kita cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Ini yang harus didahulukan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan membiarkan pemerintahan Kristus nyata dalam hidup kita. Di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka jangan khawatir. Anda sedang memanggil berkat datang. Lai. Anda pasti diberkati. Jangan khawatir. Asal Anda hidup dan sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah. Dijadikannya kita makin lama berjalan makin kuat. Kemudian saudaraku, janji Tuhan dalam pergerakan. Dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace. Wah, luar biasa. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kata kasih karunia, charis, ini bicara God's ability. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Saudaraku, untuk taat kepada firman, untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan, kita butuh anugerah. Anugerah diberi kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Bukan supaya oleh anugerah ini kita gampang berbuat dosa. Dengan berpikir gak apa-apa, masih manusia, penuh daging. Nanti kemudian kalau berbuat dosa bisa minta ampun, kan ada anugerah. Lalu kita kemudian berbuat dosa, minta ampun karena ada anugerah. Tidak, anugerah diberikan oleh Tuhan. Kasih karunia bukan untuk meniadakan ketaatan. Justru anugerah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita diberi kemampuan untuk bisa mentaati setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kita dimerdekakan dan kita bisa menghidupi firman. Menjadi pelaksana firman. Pelaksana kehendak Allah. Karena apa? Ada kemampuan Tuhan, ada anugerah. Dan Tuhan berjanji dari anugerah yang satu kepada anugerah yang selanjutnya. Sejak dari yang disebut dengan saving grace, anugerah keselamatan yang pertama kita keterima. Lalu kemudian anugerah berikutnya standing grace. Anugerah membuat kita teguh berdiri terhadap setiap goncangan yang ada. Anugerah yang ketiga serving grace. Anugerah bisa melayani Tuhan. Lalu keempat itu yang disebut dengan singing grace. Anugerah memuji, menyembah Tuhan untuk bergaul intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir sufficient grace. Anugerah yang cukup. Sekalipun ada tekanan, ada pergumulan, ada masalah, kita tidak akan goyah meninggalkan Tuhan. Berpegang pada kebenaran karena anugerahnya cukup. Jikalau aku dalam keadaan lemah, di situ aku kuat, kata Rasul Paulus. Itu anugerah diberikan dan disediakan kita dari waktu ke waktu. Dan berikutnya janji Tuhan kepada setiap kita, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh karena percayanya, oleh karena imannya. Alkitab menjelaskan, janji Tuhan membawa kita dari iman yang satu, from faith to faith, iman yang selanjutnya. Betapa luar biasa janji Tuhan ini. Percayalah saudaraku dikasih Tuhan, perjalanan kita, perjalanan yang dipenuhi dengan langkah iman. Bukan sekedar iman, tapi iman yang diwujud nyatakan dengan
tindakan, dengan perbuatan. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga kita mempercayai sesuatu yang gak mungkin menurut ukuran manusia, sesuatu yang gak mungkin menurut pandangan manusia, tapi kita berpegang pada iman di dalam Kristus Yesus, dan kita tahu persis bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya pun tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Lalu janji Tuhan berikutnya dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang besar. Terjemahan Inggris berkata, from glory to glory, from glory to the next glory, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Berjalan terus di tengah badai gelombang, di tengah pembentukan proses kehidupan yang berat sekalipun, Tuhan tetap menetapkan kita bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya, dan kemuliaan yang semakin besar disediakan bagi setiap kita. Pilihan di tangan kita, tapi jaminan Tuhan sudah berikan lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita dibawa pada pergerakannya karena kita menghidupi purpose, yaitu tujuan keserupaan dengan Tuhan. Kita hidupi panggilan Tuhan dalam kita. Tapi yang ketiga, jangan lupa juga kita mau supaya segala karunia, talenta yang Tuhan berikan, kita wujud nyatakan, kita kembangkan, kita maksimalkan sehingga menjadi berbuah dan berbuah lebat dan tinggal tetap. Oke, gali terus karunia, gali terus talenta, perdalam. Saya percaya tidak akan ada satupun saudaraku yang harus jadi pengemis dan jatuh miskin. Ketika kita kembangkan karunia, talenta kita, hidupi, bergerak di dalamnya. Saya percaya kita sedang mengalami pergerakan, movement dalam hidup kita. Sekarang, siapakah saudara? Saya akan tutup dengan 4 tipe manusia. 4 types of people. Yang pertama, people who watch things happen. Seseorang yang cuma bisa nonton, lihat. Jadi penonton. Tidak bikin apa-apa. Saudara aku dikasih Tuhan. Yang kedua, people who let things happen. Seseorang yang cuma bisa membiarkan sesuatu terjadi. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Gampang pasrah, gampang nyerah. Yang ketiga, people who ask, what happened? Cuma bisa tanya, ono opo iki, ada apa. Cuma bisa tanya tapi nothing to do. No action, talk only, neto. Saudaraku, tapi saya berdoa setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, warga kerajaan, Anda masuk jadi jenis orang yang keempat. People who make things happen. Seseorang yang membuat sesuatu terjadi. Dan ketika kita masuk dalam dimensi ini, Anda disebut sebagai agent of change. Agen perubahan. Selamat bergerak, selamat hidup dalam pergerakan. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur ini dikuduskan dalam nama Yesus. Kami semua yang menerima perjamuan kudus juga dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan para imam, para suami bagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga yang ada di rumah. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan, di Rock Center tersedia paket-paket perjamuan kudus, roti dan anggur. Satu paket perjamuan kudus itu isinya 5 roti dan 5 anggur untuk 1 orang selama 1 bulan. Bapak Ibu tinggal ambil aja, datang ke Rock Center, ambil di Rock Center paket-paket perjamuan kudus ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, eklesia, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dadamu sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, roti dan anggur ini adalah makanan untuk manusia roh kita. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi, setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukan cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami masih sehat, kami masih bisa beribadah, semua oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anugerah yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia, Shalom Balikpapan. Kami percaya Indonesia, bahkan kota kami Balikpapan akan dibebaskan dari pandemi COVID-19. Penyebarannya Tuhan, penularannya diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari-hari ini Balikpapan sudah masuk zona orange. Kami berdoa supaya warga Balikpapan semakin disiplin menerapkan protokol COVID-19 Tuhan. Pakai masker, jaga jarak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kota kami akan masuk kepada zona hijau, bebas dari COVID-19. Kami berdoa supaya semua para medis yang sedang bekerja, para dokter, para perawat Tuhan, juru rawat dari seluruh rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Tuhan, kami berdoa perlindungan-Mu sempurna atas mereka, sehingga mereka bekerja dan tidak tertular COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden dan juga para menterinya Tuhan, diberikan hikmat dan juga kekuatan sehingga mereka bersinergi bekerja bersama-sama untuk menuntaskan kasus-kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Bahkan Indonesia akan segera pulih dari COVID-19 dan juga perekonomiannya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Balikpapan juga bebas dari COVID-19 dan perekonomiannya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Balikpapan pasti dipulihkan Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan secara online lewat QR code yang ada di televisi kami. Kami angkat persembahan kami melalui handphone ini Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami percaya bahwa persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur. Bahkan kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias. Kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara di rumah masing-masing. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita dengan erat. Ucapkan bersama-sama dengan saya 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini
pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anak-anak yang ada di rumah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. 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 Selamat memberi dengan sukacita. Shalom. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Happy Sunday, God bless you.